Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini bukan kita menikmati sajian roh, dan ini merupakan kenikmatan yang agung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita dalam tidur. Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kekuatan kepada kita, tentu masih di momen Idul Fitri, memampukan kita untuk menguatkan silaturahim, berkunjung sanak famili, saudara. Semoga ini bagian daripada mahabbah kita kepada keluarga, kepada saudara, dan mudah-mudahan setiap pertemuan yang di situ nilai memaafkan, semoga itu menjadi bagian pelebur daripada dosa-dosa kita. Salawat salam teruntuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya tentu berusaha untuk menjadi umat yang terbaik. Umat, ketika kita mengaku sebagai umatnya, maka di situ ada kewajiban, ada tanggung jawab di pundak-pundak kita bahwa kita harus senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya. Kita harus senantiasa menjaga kecintaan kita kepadanya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, mengawali sajian pada pagi hari ini bersama program Tiara Kolbu, kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, baik itu ibadah puasanya, sedekahnya, qiyam lailnya, dan semua ibadah-ibadah lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita coba akan mengupas hadis bermanfaat kita semuanya, yaitu menguatkan iman selepas Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka pasti kita sudah mengetahui bahwa panggilan itu adalah
panggilan imaniyah, dakwah imaniyah, panggilan teruntuk mereka-mereka yang di dalam hatinya ada iman, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka keimanan ini wajib dan sudah semestinya harus senantiasa dipupuk dan dirawat. Salah satu cara terbaik untuk merawatnya adalah tentunya dengan bitta'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Dan wujudnya apa? Wujudnya adalah kita semuanya diberikan kesempatan untuk belajar menguatkan keimanan selama bulan Ramadan, 1 bulan. Maka ini bagaimana agar keimanan ini terus menguat selepas Ramadan, bukan kemudian semakin mengendor. Maka tentu ini harus kita upayakan dengan semampu kita agar nilai-nilai ibadah selama di bulan Ramadan tidak terlepas begitu saja, tetapi akan terus kita tunai kebaikan-kebaikannya di bulan-bulan selepasnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bulan Ramadan tentu sudah berlalu. Sebulan penuh kita semuanya berpuasa, yang tentu amal itu diiringi anjuran memperbanyak dan mengoptimalkan ibadah lainnya di bulan tersebut. Tentu dalam hal ini adalah ibadah puasa yang wajib, tetapi Masya Allah ada gairah, ada semangat yang kuat untuk mengiringi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya kan? Dengan ibadah qiyam Ramadannya, salat tarawihnya, ataupun dengan sedekah luar biasa, orang memberikan iftar ya, berbagi menu berbuka puasa. Kenapa? Karena kita memang dianjurkan untuk mengoptimalkan selama bulan Ramadan, tentunya dengan ibadah atau kebaikan yang lainnya selain kewajiban puasa itu sendiri. Jemaah sekalian, kewajiban puasa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada bulan Ramadan kepada orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita terus menguatkan keimanan ini, itu bertujuan agar apa? Tiada lain dan tiada bukan, agar kita semuanya mampu mencapai derajat ketakwaan yang optimal. Haqqa tuqati. Ketakwaan yang optimal. Ketakwaan yang berkualitas. Maka tujuannya adalah tentu sudah masyhur dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka kalimat tattaqun, agar kalian terus bertakwa, terus berkesinambungan menjaga ketakwaan ini sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai maut menjemput. Sehingga batas kita untuk menguatkan ketakwaan kita adalah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Bukan hanya ketika bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang sudah ditanam selama bulan Ramadan tidak langsung atau tidak kemudian putus ya selepas bulan Ramadan atau ketika sudah terlebur dengan Lebaran, ya kan, maka ibadah yang lainnya malah leburan gitu ya, lebur. Artinya apa?
artinya sudah terlupakan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang selama bulan Ramadan sudah dibiasakan. Maka ini tidak boleh. Maka di situ menggunakan kalimat tattaqun agar kalian terus-menerus menguatkan ketakwaan ini. Jamaah sekalian yang Allah muliakan. Ketakwaan yang diperoleh melalui madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan, tempat mendidik kita, tempat belajar kita, maka hendaknya senantiasa terbawa dan terjaga sepanjang bulan hingga bertemu Ramadan tahun berikutnya. Mudah-mudahan ketika kita kelak tahun depan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan Ramadan, bulan puasa Ramadan, maka kita pun sudah lebih siap, sudah lebih baik persiapannya dibandingkan dengan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan amalan-amalan bulan Ramadan tahun ini kepada bulan-bulan yang lainnya sampai kita nanti bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Inilah kemudian esensi hakikat daripada ketakwaan kita. Kita membawa nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan kepada bulan-bulan berikutnya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana agar supaya keimanan kita itu tetap terjaga selepas Ramadan. Kita tidak kemudian menjadi hamba-hamba Allah di bulan Ramadan saja, tetapi tentunya kita memaksimalkan untuk kebaikan-kebaikan, memperbaiki kualitas ibadah kita di luar bulan Ramadan juga. Maka ada beberapa hal yang harus kita kuatkan dalam hal ini, yang harus kita perjuangkan agar keimanan kita semakin menguat selepas bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan. Yang pertama adalah muhasabah. Kita perlu bermuhasabah. Kita perlu menilai diri kita. Kita juga perlu menimbang amalan kita. Apakah amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita? Atau sebaliknya. Maka dengan menilai diri kita sendiri, kita pun akan lalai untuk menilai orang lain. Ketika kita menilai dalam diri kita, maka kita pun tidak akan berpikir untuk menilai orang lain. Kenapa? Karena kita sudah disibukkan dengan kekurangan kita. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Apa kemudian yang perlu kita muhasabai selepas bulan Ramadan ini? Sehingga nilai-nilai bulan Ramadan tetap bercahaya setelah bulan Ramadan. Yang pertama, apakah target-target bulan Ramadan kemarin atau yang baru saja kita tinggalkan telah tercapai? Mungkin sebelum datang bulan Ramadan, kita semua sudah mengikhtiarkan, bahkan mencatat ya target-target selama bulan Ramadan. Mulai dari puasanya itu sendiri, qiyam Ramadan, tilawah Al-Quran, sedekah subuh misalkan. Apakah ini sudah tercapai? Maka perlu kita bermuhasabah. Yang kedua, apa saja yang dulu menjadikan kita semangat selama bulan Ramadan? Apakah ibadah kita selama bulan Ramadan, semangat kita untuk beribadah itu kemungkinan hadir karena mahabbah kita kepada Allah, karena keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah bahwa perintah puasa adalah dari Allah, atau
kita hanya sekedar ibadah saja. Maka ini perlu kita perbaiki kualitas niat kita, bahwa ibadah-ibadah yang kita kerjakan tentu harus kita kuatkan dengan niat. Dan yang ketiga, apa saja yang melalaikan kita? Tentu banyak hal yang harus kita nilai, kita perbaiki daripada amalan ibadah puasa. Yang tentunya barangkali dari target-target yang ada, dari 100% ternyata hanya bisa kita capai 50-60%. Tentu dalam hal ini ada hal-hal yang mungkin melalaikan kita, dari mungkin aktivitas yang begitu padat misalkan, atau hal-hal lain yang bisa melalaikan kita, ya, dari menguatkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ini kemudian harus kita muhasabah, harus kita upayakan agar kemudian kita bisa melengkapinya, ya, di bulan-bulan selepas Ramadan sampai nanti kita bertemu di bulan Ramadan tahun mendatang, insyaallah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah kita bermuhasabah, ya, maka yang kedua adalah kita bermujahadah. Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, salah satunya adalah untuk mujahadah fi ta'atillah. Kita berusaha, bersungguh-sungguh, berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan terkait dengan utamaan ibadah puasa. Beliau mengatakan puasa yang diperintahkan kepada kaum mukminin itu berarti menahan diri yang diiringi atau dibarengi dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan niat ikhlas itu ibadah tersebut mampu membersihkan dan menyucikan jiwa dari perbuatan buruk dan hina. Ketika Allah mensyariatkan ibadah solat misalkan, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguh ibadah solat yang berkualitas itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan ibadah puasa pun sebagai junnah, sebagai perisai yang kemudian akan menjaga sahibnya, akan menjaga orang yang berpuasa dari segala bentuk keburukan, kemaksiatan, bahkan akan menjaganya dari panasnya siksa api neraka kelak di yaumil akhir. Maka ibadah yang luar biasa ini kemudian kita maksimalkan selepas bulan Ramadan, kita bawa nilai-nilai kebaikan itu untuk kemudian mengisi hari-hari kita di bulan-bulan yang berikutnya. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, puasa Ramadan itu ibarat latihan dan mengumpulkan perbekalan. Sedangkan bulan-bulan yang lain adalah pembuktian dan perjalanan. Kebahagiaan orang yang berpuasa atau berpuasa Ramadan adalah kapan? Ketika berbuka puasa atau Idul Fitri. Allah berikan tuh kebahagiaan. Idul Fitri kembali dibolehkan untuk makan, kembali dibolehkan untuk beraktivitas di siang hari yang selama bulan Ramadan tidak boleh dilakukan. Idul Fitri juga kembali
fitrah, kita kembali bersih. Tetapi ini bagi orang-orang yang selama bulan Ramadan berpuasa, bukan untuk orang-orang yang melalaikan ibadah puasa, lalu ia menyangka Idul Fitri kembali fitrah. Tidak, tetapi Idul Fitri kembali kepada kebaikan, kembali kepada kesucian bagi ia yang memaksimalkan ibadah puasa Ramadan, dengan catatan ia juga akan berusaha memaksimalkan dirinya, tenaganya, pikirannya untuk juga melakukan kebaikan selepas sudah dapat. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia kembali diperbolehkannya oleh Allah untuk kemudian makan Idul Fitri. Sedangkan kebahagiaan orang yang berpuasa dari dunia sepanjang hari di dunia ini adalah ketika bertemu Tuhannya di akhirat. Maknanya apa? Kebaikan-kebaikan di dunia ini tidak semuanya kemudian kita habiskan, tetapi ada waktu-waktu yang tentu kita juga harus menahannya. Menahan sementara kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhir. Menahan sementara untuk mengeluarkan uang, ya, barangkali untuk makan, untuk traktir. Kita tahan, kita arahkan kepada bersedekah, berinfak, mengarahkan kepada kebahagiaan di akhir. Itulah kemudian makna bermujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk mengupayakan ketaatan kita, ya, dalam rangka menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah berarti pengawasan. Kita merasa ditemani, kita merasa dilihat. Allah Sami', Allah Maha mendengar. Allah Basir, Allah Maha melihat, Maha memperhatikan, Maha menilai. Maka inilah makna muraqabah. Setiap kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun maka akan tercatat. Dan setiap keburukan sekecil apapun juga akan tercatat. Maka kelak liyaumul akhirah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap kita untuk membaca rapot kita, membaca nilai kita selama di dunia ini, iqra kitabak. Baca hasil usahamu selama di dunia. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup kamu yang bisa menilai di hari ini. Maka adakah kesempatan untuk menilai kanan kiri depan belakang? Tidak ada. Kenapa? Karena kita difokuskan dengan menilai diri kita sendiri. Maka selama masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita harus merasa diawasi oleh. Kita harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa Allah Maha dekat dengan kita. Jemaah yang Allah muliakan, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan manusia sadar bahwa dirinya lemah dan miskin amal ibadah dan kebaikan. Saya ulangi, semakin mendekat kepada Allah, semakin kita merindu kepada Allah, semakin kita khusyuk beribadah kepada Allah, maka di saat itu pula kita tersadar bahwa diri kita sangat lemah. Kita sangat membutuhkan keajaiban. Kita sangat membutuhkan ampunan. Kita sangat membutuhkan maghfirah, rahmat Allah Subhanahu. Saat itulah keimanan kita akan meningkat. Ketakwaan kita akan menguat. Amal soleh kita akan semakin banyak. Imam At-Tahawi mengatakan,
sikap seorang muslim adalah antara amni, merasa aman, dan khauf, dan khawatir. Yaitu pertengahan antara merasa sudah aman, bahwa amalnya pasti diterima. Tentu ketika kita beribadah puasa 1 bulan, maka harapan kita apa? Harapan kita amal ibadah kita diterima. Dengan kita menguatkan niat kita, ya Allah, terima amal ibadah puasa. Ya Allah, terima amal ibadah tilawah hamba. Ya Allah, terima amal ibadah infak sedekah hamba, ya Allah. Tentu kita harus seperti itu, harus meyakini, harus merasa bahwa ya Allah, semoga Allah terima amalan mutakabbalan, amal soleh yang Allah terima. Tetapi kita pun juga akan ada di dalam posisi apa? Antara khawatir, apakah benar amal ibadah kita sudah diterima? Maka kita harus berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita harus berdoa. Setelah kita beramal ibadah, kita pun harus berdoa, ya Allah, terima amal ibadah hamba. Dengan adanya kondisi seperti ini, bainal amni wal khaufi, maka itu akan meyakinkan kita bahwa Allah maha dekat. Allah maha mengawasi, Allah maha menilai. Dan kita pun harapan kita kepada Allah semakin kuat. Ya Allah, terima amal ibadah hamba, ya Allah. Terima amal ibadah hamba, ya Allah. Terima, ya Allah. Jadi ada kekuatan batin dalam hati kita bahwa keimanan kita pun akan menguat dan menguat. Sehingga saat itulah kita insya Allah akan merasa bahwa Allah akan menerima. Allah akan menerima taubat kita. Allah akan menerima amal baik kita. Mudah-mudahan. Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin. Muslimin ya Allah muliakan. Setelah kita menguatkan amal ibadah kita selepas Ramadan dengan bermuhasabah, dengan bermujahadah, dengan bermuraqabah, maka yang keempat adalah kita bermudzakirah, mengingat, ya, mengingat kenangan-kenangan kita selama bulan Ramadan, mengingat kebaikan-kebaikan yang kita upayakan selama bulan Ramadan, mengingat usaha kita melawan hawa nafsu untuk kita menguatkan keimanan kepada Allah yang mungkin selama di luar bulan Ramadan kita berat untuk membaca Al-Quran 1 hari 1/2 juz, 1 hari 1 juz. Tetapi kemudian nyatanya ketika hadir bulan Ramadan kita mengupayakannya, Masya Allah, Allah berikan kekuatan dan kita mampu. Ketika di bulan lain selain bulan Ramadan kita tidak dihadirkan untuk bisa berbagi, ya, berbagi iftar, menu berbuka puasa. Tapi di bulan Ramadan Allah hadirkan itu. Dan kita mampu. Kenangan-kenangan baik. Sedekah. Ya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini harus kita ingat-ingat di luar bulan Ramadan. Kenapa? Agar kita merasa bahwa kita mampu. Allah yang memampukan kita. Hanya saja mungkin berbeda waktunya saja. Tetapi yakinlah ketika kita mengingat kenangan-kenangan baik itu, maka insya Allah itu bisa kita terapkan di luar bulan Ramadan. Ada syair yang sangat menyentuh hati kita. Mengingat kenangan-kenangan kebaikan di bulan Ramadan. Tadzakartu ayyaman madat wa layaliya. Khalat fajarat min dzikrihinna dumu'. Ala hal laha yawman min ad-dahri 'audata. Wa hal li ila yawmil wisali ruju'. Wa hal ba'da i'radil habibi tawasulu. Wa hal li budurin qad afalna tulu'a. Aku teringat siang dan malam yang telah berlalu.
Air mata pun mengalir mengingat. Apakah ada hari untuk mengembalikannya? Bisakah saya kembali ke hari kedatangannya? Setelah sang kekasih ditinggal, apakah itu terus berlanjut? Apakah fajar tak kunjung terbit? Ya Allah, ini syair dari Imam Ibnu Rajab. Kerinduan, kekhawatiran, ya, ketika meninggalkan bulan Ramadan dan dia khawatir tak dapat berjumpa kembali dengan bulan mulia. Siang dan malam kita berupaya untuk mendekat kepada Allah. Adakah itu kita bisa lakukan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Dan kita harus upayakan. Kita kehilangan bulan mulia. Bulan mulia telah meninggalkan kita. Tetapi amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan tidak boleh kemudian terlepas. Kita harus mentradisikan, mengupayakan untuk kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, sehingga kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hadir kembali bersama bulan Ramadan berikutnya tentu akan lebih berkualitas. Jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan kehadiran kita untuk mengupayakan perbaikan, mengupayakan penguatan keimanan kita kepada Allah ini menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga memberikan faedah untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Kita berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari ini dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan itu untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.